Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Utami, salah seorang dosen di program studi analisis kimia Politeknik AK Bogor. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 pada penilaian dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Sebagai seorang dosen, tentunya saya berkewajiban memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada prodi analisis kimia. Salah satunya adalah mata kuliah biokimia. Biokimia menjadi salah satu mata kuliah wajib di semester genap dengan bobot 1 SKS. Secara umum, biokimia merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep biokimia, mencakup pemahaman sifat kimia, sifat fisika, dan struktur senyawaan organik biokimia seperti protein, enzim, karbohidrat, lemak atau minyak melalui latar belakang metabolisme senyawaan-senyawaan tersebut di dalam makhluk hidup. Adapun pokok bahasan utama yang diberikan pada mata kuliah biokimia ini mencakup pendahuluan dan pengantar biokimia, pengantar metabolisme, karbohidrat beserta metabolismenya, protein beserta metabolismenya, enzim dan hormon, lipid dan lemak beserta metabolismenya, informasi genetik dan analisis berbasis DNA. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan slide presentasi. Selama proses pembelajaran, mahasiswa dipersilakan untuk bertanya dan berdiskusi. Dikarenakan mata kuliah biokimia erat hubungannya dengan tubuh manusia, saya selalu mengaitkan materi dengan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Untuk interaction, saya mendorong mahasiswa untuk bertanya mengenai materi yang saya sampaikan. Kemudian kami akan berdiskusi terkait hal-hal tersebut sehingga mahasiswa dapat mendalami materi yang diberikan. Selain berdiskusi pada jam pembelajaran, saya terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan di luar jam pembelajaran dengan media komunikasi lainnya. Pada asesmen, sistem penilaian disampaikan di kontrak perkuliahan pada awal pertemuan. Pada mata kuliah biokimia, penilaian terdiri dari 35% UTS, 35% UAS, dan 30% tugas mandiri maupun kuis. Berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah biokimia dengan materi karbohidrat beserta metabolismenya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan biokimia hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin bisa dipimpin oleh Dani. Silakan Dani. Oke, sebelumnya untuk absensi mahasiswanya bagaimana? Diva? Hadir semua. Oke, boleh saya lihat dulu absensinya. Oke, terima kasih Diva. Oke, kehadiran 100% ya untuk hari ini. Ya, oke. Sebelum kita memulai, jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi karbohidrat dan metabolismenya. Tapi sebelum kita membahas terkait metabolisme karbohidrat, saya ingin kita kembali mengingat struktur dan fungsi dari karbohidrat itu sendiri. Oke, sebelum itu saya pengen tahu, kalau kita bicara karbohidrat, masih ingat nggak penggolongan karbohidrat? Ya, apa aja penggolongan karbohidrat? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke. Ya, benar. Jadi penggolongan karbohidrat berdasarkan susunan molekulnya dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa ini monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Ya, silakan Caprina.
sederhana yang tidak bisa dipecah lagi. Sedangkan untuk disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida dan terikat oleh ikatan glikosid. Sedangkan untuk polisakarida itu sendiri merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan monosakarida yang saling berikat. Oke, benar ya. Jadi monosakarida ini hanya terdiri dari satu unit, kemudian disakarida ini terdiri dari 2 unit monosakarida, dan polisakarida terdiri dari banyak unit monosakarida. Sebenarnya ada juga yang namanya oligosakarida. Biasanya dia terdiri dari 3 sampai 9 unit monosakarida. Sedangkan yang disebut dengan polisakarida ini biasanya lebih dari 10 unit monosakarida. Tadi dia dihubungkan karena pastinya ada ikatan, disebut dengan ikatan glikosidik. Monosakarida di sini kita lihat berdasarkan gugus fungsionalnya, dibagi lagi menjadi aldosa dan ketosa. Jadi dengan aldosa ini tentu saja berarti memiliki unit aldehid. Kemudian kalau ketosa dia memiliki unit gugus pembangunnya adalah keton. Ini juga sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Di sini kalau misalnya kita lihat contohnya yang dinamakan dengan aldosa memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Di sini contohnya adalah glukosa. Glukosa memiliki gugus aldehid pada ujung strukturnya. Sedangkan untuk ketosa, dalam hal ini adalah fruktosa, biasanya memiliki gugus keton pada atom C2. Di sini kita lihat fruktosa, dia terdiri dari gugus keton. Itu yang membedakan. Jadi untuk monosakarida kemarin sudah kita singgung bahwa dia ada contoh beberapa macam contoh, itu ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Kemudian kita masuk ke disakarida. Jadi di sini tiap molekul disakarida terdiri dari 2 satuan monosakarida. Nah, contohnya itu ada sukrosa, kemudian ada maltosa, dan juga ada laktosa. Jadi sukrosa ini biasanya terdapat pada gula tebu, sedangkan maltosa itu biasanya dalam gandum, dan juga untuk laktosa biasanya umum pada terdapat di gula susu. Oke. Ini adalah struktur dari laktosa, contoh strukturnya. Kemudian kita masuk ke polisakarida. Tadi ada yang ingat polisakarida itu apa aja kira-kira contohnya? Ya, silakan, Deng. Selulosa, ya. Jadi beberapa contoh untuk polisakarida itu di sini ada amilum, kemudian ada pati, ada selulosa, dan juga ada glikogen. Oke, jadi secara umum kalian udah tahu bagaimana struktur dan fungsi dari masing-masing struktur dari karbohidrat tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam metabolisme dari karbohidrat. Berarti kalau kita bicara metabolisme, berarti itu bagaimana reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Oke, nah metabolisme ini kan terdiri dari 2 ya, ada anabolisme dan ada katabolisme. Untuk katabolisme dia bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Kemudian sedangkan untuk anabolisme sendiri dia untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Nah, dalam hari ini kita akan lebih membahas kepada katabolisme dari karbohidrat. Berarti di sini membahas mengenai pembongkaran atau penguraian dari molekul karbohidrat itu sendiri. Nah, di sini katabolisme dari karbohidrat itu ada respirasi aerob dan anaerob. Dari namanya sudah jelas bahwa respirasi aerob ini adalah yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini adalah merupakan proses fermentasi. Jadi contohnya ada fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Sedangkan yang akan kita bahas, fokus pembahasan kita hari ini adalah respirasi aerob. Jadi ada 3 tahapan. Ini sudah umum ya, mungkin waktu SMA juga udah belajar, tapi nanti kita akan lebih mendalami bagaimana proses masing-masing tahapannya. Jadi ada 3 tahap, ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan juga ada sistem transport elektron. Secara umum nantinya respirasi aerob ini menguraikan karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa menjadi suatu bentuk energi, yaitu kita sebut dengan ATP. Nah, di sini apa sih ATP? ATP itu punya kepanjangan, dia adalah adenosin trifosfat. Apa itu adenosin trifosfat? Dia merupakan molekul berenergi tinggi. Sehingga dalam metabolisme dia akan sering kita sebut, kita kaitkan. Karena dia merupakan, di sini sebutannya adalah alat bayar energi.
Di sini dia ikatan dari adenosin trifosfat itu ikatannya labil, sehingga mudah melepas gugus fosfat yang terdapat di sini. Jadi gugus ini akan mudah lepas menjadi molekul yang bernama 2-ADP atau adenosin difosfat. Di sini reaksinya dapat balik. Jadi ADP itu bila berikatan kembali dengan fosfat, dia akan membentuk ATP kembali. Nah, pelepasannya itu akan diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori per mol. Nah, makanya dia disebut dengan alat bayar energi. Sekarang kita masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Di sini prosesnya sendiri terdiri dari 10 tahapan disebut dengan Embden-Meyerhof pathway. Nah, ini secara umum seperti ini. Ini ada 10 tahapan reaksi glikolisis. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan warna ya, warna merah dan warna biru. Jadi warna merah ini kita sebut dengan reaksi awal, reaksi inisiasi. Sedangkan warna biru kita sebut dengan reaksi pembayaran. Di sini reaksi pembayaran. Kita lihat apa sih yang disebut dengan reaksi awal dan reaksi pembayaran. Kalau kita lihat di sini yang berwarna merah, itu kebanyakan reaksinya adalah reaksi endogen. Jadi memerlukan energi. Kalau kita lihat di sini, ini glukosa yang sebelumnya sudah dipecah. Jadi awal metabolisme kan kita makan karbohidrat, kita konsumsi nasi. Kemudian masuk ke dalam organ pencernaan, karbohidrat yang kompleks itu nantinya akan terbreakdown menjadi yang paling sederhana yaitu glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Jadi dimulai dari glukosa, bukan berarti kita makan nasi kemudian langsung dimasuk ke glikolisis, enggak, tapi dia di breakdown menjadi struktur paling sederhananya. Oke. Kemudian di sini glukosa dengan bantuan enzim heksokinase dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam pengubahan atau pembentukan glukosa 6-fosfat ini dibutuhkan yang namanya ATP. Kemudian ATP ini nanti akan lepas sebagai ADP. Selanjutnya glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat isomernya. Nah, di sini dari fruktosa 6-fosfat akan diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dalam reaksi ini juga dibutuhkan ATP. Berarti dalam reaksi awal tidak dihasilkan energi, tapi membutuhkan energi. Ini kalau dilihat berarti membutuhkan 2 ATP, benar? Ada 2 ATP yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini, semua reaksi itu membutuhkan enzim sebagai katalisnya. Jadi dalam reaksi biokimia juga membutuhkan enzim sebagai katalis. Jadi tanpa enzim ini tidak bisa terbentuk suatu produk. Tapi perlu diingat enzim ini tidak akan bereaksi dalam mekanisme reaksinya. Dia hanya membantu mempercepat jalannya reaksi. Oke, di sini. Nah, kerja enzim ini juga spesifik. Jadi tiap tahapan itu akan memerlukan peran enzim yang berbeda-beda. Jadi nggak akan sama enzim yang berperan dalam masing-masing tahapan. Kemudian di sini dari fruktosa 1,6 bifosfat itu akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh bantuan enzim aldolase. Sekarang kita masuk ke tahap yang biru. Dimulai dari tahap yang biru, dihidroaseton fosfat itu akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini dia menghasilkan NADH dengan bantuan gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Oke, kemudian nanti di sini kalau dilihat, di sini terjadi pemecahan yang awalnya itu adalah senyawa dengan 6 atom karbon, dipecah menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Jadi makanya di sini ada 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. Karena yang awalnya 6 dipotong, dipecah menjadi 3 atom karbon. Jadi ada 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Selanjutnya, dari bifosfogliserat ini akan diubah ke 3 fosfogliserat. Di sini dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Lalu selanjutnya masuk ke proses ini dengan bantuan fosfogliserat mutase dia akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Lalu dibantu enzim enolase diubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat, kemudian di sini fosfoenol pirufat dengan bantuan pirufat kinase itu
menghasilkan 2 molekul pirufat. Maka yang tadi dalam reaksi glikolisis yang perlu kita ingat, yang perlu kita pegang adalah 1 molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 molekul pirufat. Jadi di sini pemecahan awalnya dari yang 6 atom karbon menjadi 3 atom karbon piruvatnya. Jadi di sini kalau dilihat berarti ada berapa ATP nih kalau di sini dilihat? Ada 4 ya? Ya enggak? Ada 4 ATP. Jadi kira-kira berapa ATP yang dibutuhkan untuk reaksi glikolisis? Ada berapa ATP yang dihasilkan dalam reaksi glikolisis? Jadi ada 2. Kenapa? Di sini ada 4, pada warna biru itu ada 4 ATP yang dihasilkan. Benar? Tapi sebelumnya kan ingat, perlu diingat ada ATP yang digunakan pada tahap awal, tahap inisiasi. Sehingga di sini 2 ATP yang dihasilkan digunakan untuk membayar yang di fase awal. Sehingga secara keseluruhan glikolisis ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Ya, kalau dilihat memang banyak ATP-nya, tapi secara umum berarti hanya dihasilkan 2 ATP saja. Karena 2 ATP pada warna biru ini digunakan untuk pembayaran pada tahap yang endogennya. Ya, ada tahap persiapan atau tahap inisiasi dan tahap pengembalian. Nah, di sini menghasilkan 4 ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH. 2 ATP di sini digunakan untuk pembayaran penggunaan dari ATP yang di tahap persiapan. Nah, untuk tugas mandirinya, tadi saya jelaskan secara umum mengenai reaksi glikolisis. Nanti tolong untuk pertemuan selanjutnya, tugas mandirinya jelaskan 10 tahapan reaksi yang terjadi pada proses glikolisis. Jadi bisa tolong dijelaskan, mungkin kalau untuk bukunya bisa mengacu pada buku Lehninger ya, bisa dicari atau bisa juga mencari dari sumber dari internet juga bisa. Jadi bebas, bisa juga dari jurnal, dibebaskan. Ini nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, tadi kita udah bahas glikolisis. Kemudian ini tahap selanjutnya. Tadi kan kita bahas ada glikolisis, ada siklus Krebs ya. Nah, sebelum siklus Krebs, kita ada tahapan intermediate yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Itu adalah proses pengubahan pirufat yang dihasilkan pada glikolisis menjadi asetil-CoA. Karena asetil-CoA ini sebagai prekursor dari siklus Krebs. Jadi kalau tidak diubah berarti pirufat tidak bisa langsung masuk ke siklus Krebs karena prekursornya adalah asetil-CoA. Makanya butuh tahapan dekarboksilasi oksidatif. Di sini juga tadi awalnya glikolisis itu terjadi pada sitosol. Sedangkan kalau untuk siklus Krebs dia terjadi di mitokondria. Berarti adanya perpindahan molekulnya. Jadi pirufat dalam sitosol ini masuk ke dalam mitokondria. Kemudian dia akan melepaskan CO2. CO2 ini akan lepas, kemudian dengan adanya koenzim A akan menghasilkan senyawa asetil-CoA. Pada reaksi ini menghasilkan menghasilkan NADH. Ya, di sini. Jadi ini adalah proses pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA sebagai prekursor untuk siklus Krebs. Nah, sekarang kita lihat ini adalah siklus Krebs. Bisa dilihat di sini siklus ya, berupa siklus. Di sini prekursornya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA dan oksaloasetat. Benar, oksaloasetat bereaksi dengan asetil-CoA itu akan melepas CoA menghasilkan molekul yang namanya sitrat. Kemudian sitrat itu akan diubah menjadi cis-asonitat dengan adanya dehidrasi. Kemudian diubah kembali menjadi isositrat, kemudian diubah menjadi alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, kemudian pengubahan suksinil-CoA menjadi suksinat itu menghasilkan 1 molekul ATP. Selanjutnya suksinat diubah menjadi fumarat dengan kehilangan dehidrogenasi. Selanjutnya diubah lagi menjadi malat. Nantinya malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Jadi dia berupa siklus. Oksaloasetat yang dihasilkan dari malat itu akan bereaksi kembali dengan asetil-CoA. Jadi nanti makanya disebut siklus karena dia berupa apa ya? Jadi tidak putus gitu, terus-terusan.
Nah, di sini senyawa-senyawa samping ini seperti cis-asonitat, kemudian isositrat, alfa-ketoglutarat dapat digunakan juga sebagai prekursor dari senyawa lain. Bisa menjadi prekursor dari pembentukan protein lainnya juga. Jadi dia juga digunakan sebagai prekursor pembentukan senyawa lain. Selain dia digunakan untuk siklus ini. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat ada berapa ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Pertama yang mana? ATP pertama, ayo. ATP ini ya, ATP yang dihasilkan pada pembentukan suksinat. Jadi dihasilkan 1 molekul ATP. Kemudian di sini dihasilkan 3, ya enggak? 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH2. Nah, perlu diperhatikan di sini, kalau dalam rangkaian siklus Krebsnya, tadi dari tahap glikolisis kan ada 2 piruvat, ya. 1 piruvat kan diubah menjadi asetil-CoA, benar? Nah, tadi kan ada 2 molekul piruvat, berarti dalam siklus ini juga akan ada 2 asetil-CoA. Berarti pada seluruh rangkaiannya yang dihasilkan adalah 2 molekul ATP, kemudian ada berapa? Berarti 6 molekul NADH dan 2 molekul FADH2 karena dia dalam rangkaian reaksi. Jadi itu ya. Jadi ini adalah yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Ini 1 gugus asetil masuk dan keluar sebagai 2 molekul CO2. Selanjutnya dalam setiap siklus oksaloasetat digunakan untuk membentuk sitrat. Setelah mengalami reaksi yang panjang, dia akan kembali membentuk oksaloasetat kembali. Selanjutnya dia terdiri dari 8 reaksi, yang 4-nya merupakan reaksi oksidasi, di mana energi digunakan untuk mereduksi NAD dan FAD. Jadi dalam keseluruhan overview reaction-nya, itu dihasilkan 2 ATP, kemudian dari yang kita ikutin juga tadi, kenapa 8 NADH? Karena ada 2 NADH yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif. Jadi dia kita include, kita masukkan ke dalam siklus Krebs-nya. Jadi totalnya ada 2 molekul ATP yang dihasilkan, 8 NADH dan 2 FADH2. Selanjutnya ini adalah tahap terakhir dari katabolisme karbohidrat, yaitu sistem transport elektron. Jadi tadi kan ada selain ATP ada namanya NADH dan FADH2. Dia juga merupakan molekul yang berenergi tinggi, tapi tidak bisa dijadikan alat bayar energi. Sehingga dia harus diubah dalam bentuk ATP. Nah, pada proses ini sistem transport elektron ini berfungsi untuk mengubah NADH dan FADH2 menjadi molekul ATP dengan rangkaian reaksi. Di sini sebanyak 10 molekul NADH yang dihasilkan dari glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif dan juga dari siklus Krebs. Kemudian ada 2 molekul FADH2 itu dihasilkan selama tahap glikolisis dan siklus Krebs. Seluruhnya akan masuki reaksi redoks pada sistem transport elektron. Dalam sistem transport elektron ini nantinya NADH itu akan setara dengan 3 ATP. Tentunya dengan bantuan enzim. Kalau lihat di sini, ini terdapat kompleks serah terima elektron. Jadi 1 molekul NADH setelah melewati kompleks ini, dia akan terkonversi menjadi diikuti dengan pelepasan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH2 atau ion FAD+ itu setara menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi sehingga FADH2 dan NADH yang digunakan nantinya itu akan dapat digunakan untuk menghasilkan energi karena sudah diubah dalam bentuk ATP, alat bayar energinya. Sekarang kita lihat ini juga sistem transport elektron. Nah, ini secara umum. Tadi kalau secara umum berarti untuk reaksi katabolisme dari karbohidrat itu terdiri dari 3 tahapan umum. Ini overview-nya, ada glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif atau sistem transport elektron. Berarti dalam glikolisis dihasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya dalam siklus asam sitrat dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2.
Perlu dilihat lagi juga dalam dekarboksilasi oksidatif tadi menghasilkan 2 molekul NADH. Berarti totalnya dari siklus sebelumnya itu menghasilkan 10 NADH dan 2 FADH2. Dikonversi ke ATP, jadi dalam proses transport elektron itu menghasilkan total 34 ATP. Sehingga katabolisme karbohidrat secara keseluruhan itu menghasilkan sejumlah, jadi ini 34 ditambah 2 ditambah 2, berarti totalnya ada 38 ATP penghasilan. Jadi satu molekul glukosa itu dapat setara dengan atau menghasilkan sebanyak 38 ATP. Jadi itu menjelaskan bagaimana bila kita mengkonsumsi makanan itu akan menghasilkan juga menghasilkan energi. Jadi dari mekanisme reaksi seperti ini. Nantinya juga akan berbeda, mungkin di pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai reaksi metabolisme dari lipid atau asam lemak. Sama, nanti semua baik dari lipid, protein, nantinya semua akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ini juga akan sama menghasilkan, inti dari metabolisme adalah menghasilkan ATP untuk menghasilkan energi. Jadi degradasi makromolekul menjadi mikromolekul yang nantinya digunakan untuk penghasilan energi. Ya, dari yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan terkait metabolisme karbohidrat? Ya, silakan. Oke, insulin. Nah, ini kita sering ya mendengar insulin. Apa sih itu insulin? Insulin itu adalah hormon. Nah, fungsi insulin sendiri dia itu mengatur kadar glukosa di dalam darah. Jadi fungsinya mengatur glukosa dalam darah. Ketika kadar glukosa terlalu tinggi di dalam darah, berarti ketika kita mengkonsumsi banyak karbohidrat, jadi intake-nya terlalu banyak, berarti kan glukosa darah meningkat. Insulin berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glukogen. Jadi di sini glikogen, jadi glukosa yang banyak itu diubah menjadi glikogen. Glikogen ini sebagai karbohidrat simpanan, sebagai simpanan. Sehingga tidak terlalu banyak glukosa dalam darah. Nah, makanya ketika insulin terganggu, dia kemampuannya dalam mengatur gula darah jadi terganggu, jadi kacau. Jadi sehingga kalau insulinnya terganggu, biasanya itu akan terjadi lonjakan glukosa di dalam darahnya. Sehingga itu mungkin itu juga kaitannya nanti dengan penyakit diabetes karena adanya gangguan insulin sehingga glukosa darah terlalu tinggi. Nah, itu menyebabkan nantinya akan masuk ke ginjal, nah dikeluarkan biasanya melalui urin. Sehingga nanti di urinnya akan ada terdeteksi sejumlah glukosa tertentu. Seperti itu. Nah, temennya yang yang bekerja juga berlawanan dengan insulin, nah itu adalah hormon glukagon. Fungsinya untuk mengubah glikogen tadi menjadi glukosa. Kapan hormon glukagon digunakan? Ketika tidak ada asupan karbohidrat. Ketika kita berpuasa atau kita dalam keadaan yang sudah lama nggak mendapatkan makanan dari luar, sehingga gula darahnya rendah, maka glikogen yang tadi sebelumnya dibentuk itu akan dipecah kembali atau diubah kembali menjadi glukosa, sehingga glukosa dalam darahnya tetap terjaga. Jadi penting terkait hormon insulin dan juga glukagon ini, perannya penting mengatur kadar glukosa di dalam darah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk hari ini untuk materi kadar metabolisme karbohidrat kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan materinya dengan metabolisme asam lemak dan juga lipid. Itu minggu depan. Saya akhiri mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah biokimia. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.